Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Berliana Maharani dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika jurusan Akuntansi Universitas Surabaya dengan NRP 130320165. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas paralel E dengan judul Gerakan Vaksin COVID-19. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang vaksin COVID-19, saya akan menceritakan secara singkat tentang virus corona hingga munculnya penyakit COVID-19 yang menyebabkan lockdown di seluruh dunia. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Awal mula terjadinya virus corona dikarenakan kegiatan jual beli di pasar makanan Wuhan di Cina. Dan sekitar awal bulan Desember tahun 2019, para medis di Cina baru menyadari jika ada suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, dan saat itu belum terdapat obat ataupun vaksin untuk menyembuhkan ataupun mencegah penyakit tersebut. Karena penyebaran penyakit ini sangat cepat, maka di awal tahun 2020 terdapat 3 negara dengan korban jiwa terbanyak, yaitu pertama adalah negara Cina, kedua adalah negara Amerika Serikat atau USA, dan yang ketiga adalah negara Italia. Kemudian satu persatu negara di dunia mulai terinfeksi penyakit yang disebut COVID-19. Hingga pertengahan tahun 2020, seluruh dunia menetapkan sistem lockdown, yaitu melarang semua warga untuk keluar dari rumah karena penyakit ini diduga tersebar lewat udara yang sudah terkontaminasi oleh virus corona. Walaupun pemerintah telah menetapkan sistem lockdown, masih banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan karena penyakit COVID-19. Tidak hanya korban jiwa, perekonomian di dunia pun ikut turun drastis jika dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19. Karena tadi saya sudah menceritakan secara singkat tentang terjadinya virus corona, selanjutnya kita akan masuk lebih dalam lagi tentang vaksin COVID-19. Apa itu vaksin COVID-19? Vaksin COVID-19 adalah sebuah zat yang diproduksi oleh suatu perusahaan dalam bidang farmasi. Cara menggunakan vaksin COVID-19 tersebut dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akan menstimulasi imun sistem di dalam tubuh untuk melindungi manusia dari penyakit COVID-19. Apa manfaat dari vaksin COVID-19? Manfaat melakukan vaksin COVID-19 adalah dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, resiko terinfeksi virus jauh lebih kecil. Jika seseorang sudah divaksin dan tertular penyakit COVID-19, vaksin tersebut dapat mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Untuk saat ini terdapat 7 jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia. Pertama adalah vaksin COVID-19 dari Oxford AstraZeneca. Yang kedua adalah vaksin COVID-19 dari Sinopharm. 3 adalah vaksin COVID-19 dari Moderna. 4 adalah vaksin COVID-19 dari Pfizer BioNTech. Yang kelima, vaksin COVID-19 dari Sinovac. Yang keenam adalah vaksin COVID-19 dari Novavax. Dan terakhir adalah vaksin COVID-19 dari PT Bio Farma. Berikut adalah efek samping secara umum dari vaksinasi COVID-19. Yaitu, yang pertama ada sakit kepala, kedua nyeri otot, ketiga nyeri di tempat suntikan, keempat demam, kelima kelelahan, keenam diare, ketujuh menggigil, dan yang terakhir adalah anafilaksis. Berikut apa saja syarat dan ketentuan untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Yang pertama, jika pernah terpapar penyakit COVID-19 dan sembuh lebih dari 3 bulan, bisa diberikan vaksinasi. Yang kedua, berusia di atas 18 tahun. Yang ketiga, bagi ibu hamil, vaksinasi ditunda terlebih dahulu. Keempat, tekanan darah harus di bawah 180/110
mm air raksa. Kelima, ibu menyusui sudah dapat melakukan vaksinasi COVID-19. Keenam, para pengidap penyakit kronik seperti asma, penyakit jantung, penyakit gangguan ginjal, penyakit hati, yang sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali, vaksinasi ditunda dan tidak bisa diberikan. Ketujuh, pada vaksinasi pertama, untuk orang-orang yang memiliki riwayat alergi berat, seperti sesak nafas, bengkak, kemerahan di seluruh tubuh, vaksinasi harus diberikan di rumah sakit. Kedelapan, jika sedang mendapat terapi kanker, maka diwajibkan untuk membawa surat keterangan layak divaksinasi dari dokter yang merawat. Kesembilan, bagi pengidap penyakit autoimun sistematik, vaksinasi harus ditunda terlebih dahulu. Ke-10, bagi pengidap gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi, vaksinasi harus ditunda. Ke-11, bagi pengidap penyakit epilepsi, vaksinasi bisa dilakukan jika dalam keadaan terkontrol. Ke-12, untuk orang yang menerima vaksinasi selain COVID-19, vaksinasi harus ditunda sampai 1 bulan setelah vaksinasi sebelumnya. Ke-13, untuk para pengidap penyakit HIV/AIDS yang meminum obat secara teratur, maka vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan. Setelah saya menjelaskan secara singkat tentang virus corona, hingga terjadinya penyakit COVID-19 yang menyebabkan pandemi di seluruh dunia. Kemudian saya juga sudah menjelaskan tentang vaksin COVID-19 itu sendiri. Jadi, jangan pernah takut divaksin ya teman-teman, karena vaksin itu penting, apalagi ini vaksin untuk mencegah diri kita dari penyakit COVID-19 dan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 di dunia. Segitu dulu presentasi dari saya ucapkan terima kasih.